dunia, Kau Tuhan yang telah ditebusnya. Akan bernyanyi dengan sukacita, pujilah Allah Tuhanlah Raja. Amin. Hosana Tuhan bunyinya, genap kuasa diberi padamu. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Haleluya, haleluya. Itulah perintah amanat agung Tuhan Yesus bagi kita semua. Tak lama Tuhan
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Segala pujian syukur kita panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi kita. 1 minggu lamanya Tuhan sudah peliharakan kita dalam berbagai kegiatan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Suatu sukacita Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk masuk berkumpul memuji dan membesarkan nama Tuhan. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tenangkan hati kita sejenak, kita fokuskan diri kita untuk masuk dalam penyembahan kita pada saat ini. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 212, Sejak Ku Terima Yesus. Duduk kembali. Kita masuk dalam saat teduh kita bersama-sama. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri, kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 290, keselamatan yang luas. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Yang cepat
Mari kita berdoa. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan. Kami sedang berdiri di altar-Mu yang kudus. Kami memulai ibadah dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Karena itu ya Tuhan, seluruh rangkaian ibadah penyembahan kami, dari permulaan, pertengahan sampai berakhirnya, hamba serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya jadilah di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Amin. Persilakan duduk kembali. Kita lanjut dalam pujian kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 200. Kalau bunyi sangkakala. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kita akan sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Pengakuan iman kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 73, Seadahnya Ku Datang. Tak layak
baik, mari kita berdoa. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana adanya kami pada hari ini. Semata-mata karena anugerah Tuhan, semata-mata karena kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk pertolongan-Mu, kasih setia-Mu yang sungguh besar, Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. 1 minggu telah kami lalui dalam berbagai kesibukan, berbagai kegiatan kami masing-masing. Baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan, perjalanan hidup rumah tangga. Terima kasih Tuhan menolong kami semua menjalani dengan baik. Dalam rencana-rencana hidup terima kasih Engkau telah campur tangan sehingga apa yang direncanakan dapat dilaksanakan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pertolongan-Mu bagi setiap sidang jemaat Tuhan. Ada di antara kami yang Tuhan berkati dalam pendidikan. Kami bersyukur bersama dengan saudara kami Widi dan John Suryono Ramang. Untuk pertolongan-Mu mereka dapat menyelesaikan pendidikan mereka. Terima kasih bersama dengan Bapak Aldrian Alexander dalam kehidupan rumah tangga. Engkau telah menolong ibu kekasih boleh melahirkan dengan selamat. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu sehingga proses demi proses dapat dijalani. Dan kiranya Tuhan akan menolong Ibu Devi, Engkau pulihkan, Engkau anugerahkan kesembuhan kepadanya, dan Engkau memberkati anak kekasih bertumbuh dalam kemurahan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk pertambahan usia kepada jemaat Tuhan 1 minggu yang telah kami lalui. Terima kasih bersama Melvin Nobel Galugu, Bapak Uen Rudolf Menawan, Yuni Kelande, Bapak Hendrik Palimbongan, Wefrianto Putra Sanda, Ibu Sinta Palengka, Ramona Tilling, Bapak Lukas Doa, Nyonya Damaris Besu, Diaken Yogina Embong Pasak, Erik Sutanto Bara, Elan, Ogi Osla, Ratri Patricia, dan Asarya Putra Ari. Terima kasih hari-hari hidup boleh dijalani semata-mata karena kemurahan-Mu. Dan kiranya Tuhan terus menolong menjalani kehidupan anugerah Tuhan selanjutnya. Mereka akan mempergunakan hidup yang Tuhan anugerahkan untuk semakin hidup menyenangkan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam berbagai-bagai pergumulan Tuhan campur tangan. Ada di antara kami yang sakit tapi Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Dan terima kasih Engkau beri kekuatan di dalam menjalani setiap pergumulan yang Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan hari ini. Engkau mengingatkan kami dan membawa kami masuk dalam persekutuan penyembahan kami. Seberapa kami yang boleh mempergunakan kesempatan yang ada pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami. Tuhan kuasai kehidupan kami. Kami rindu memberi penyembahan kami untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu Tuhan urapi kami semua. Mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Bapa di surga, setiap pelayan yang Tuhan pakai dalam pelayanan hari ini, dalam bentuk apapun kiranya Tuhan tolong kami semua. Engkau pakai kami semua menjadi alat di dalam tangan-Mu Tuhan, untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Ya Bapa kami di dalam sorga, dalam persekutuan kami pada saat ini, kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa kehidupan kami, pergumulan-pergumulan kami. Iman kami Tuhan dalam mengiringi Tuhan. Kami tahu kami akan terus diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan-pergumulan hidup. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan terus kuatkan iman kami. Kuatkan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Sehingga di dalam setiap pergumulan terberat sekalipun, kami akan terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami akan merasakan campur tangan Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, mendoakan sidang jemaat-Mu Tuhan. Kepada orang tua kami yang sudah dalam keadaan lanjut usia. Kiranya Tuhan tolong mereka semua. Engkau kuatkan hati mereka, kuatkan iman mereka. Beri kesabaran kepada mereka.
untuk tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa kepadamu, mendoakan untuk anak-anak kami, mulai dari mereka yang masih kecil, sampai kepada saudara-saudara kami sebagai pemuda-pemudi. Dalam perjuangan hidup mereka, kami berdoa dalam pertumbuhan, Tuhan pertumbuhkan dalam kasih dan kemurahan-Mu. Mereka yang sudah menempuh pendidikan, walaupun mereka belajar dari rumah masing-masing, tapi kiranya Tuhan terus menolong, terus beri semangat kepada mereka untuk mengikuti pelajaran setiap hari. Kami berdoa, saudara-saudara kami pemuda dalam menjalani hidup masa muda mereka, kiranya Engkau akan terus beri kemenangan kepada mereka untuk boleh mempergunakan hidup masa muda mereka menyenangkan hati Tuhan. Dalam rencana-rencana hidup mereka, dalam perjuangan mencari lapangan pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan akan menolong, menganugerahkan yang terbaik, menganugerahkan yang tepat kepada mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang akan memasuki rumah tangga yang baru. Kami berdoa untuk saudara kami Adin, bersama dengan pasangannya yang akan diberkati pada tanggal 29. Kami berdoa untuk rencana saudara kami Yoel dan Mersiana Dase pada tanggal 10 Oktober. Kiranya Tuhan akan campur tangan dalam rencana saudara-saudara kami ini. Engkau dahului mereka, segala sesuatu yang dipersiapkan, kiranya Tuhan akan memberkati. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Kami doakan Nyonya Ludia Saruna, Bapak Yakob Tandiring, Ibu Damaris Mile, Bapak Joni Takbi, Bapak Julius Bunga, Bapak Benyamin Sampeambo, Nyonya Ludia Kendek, Bapak Ari Lencana Deri, Nyonya Maria Parinding. Atau mungkin ada di antara kami yang hadir. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Kami doakan orang tua Bapak Penatua Andarias Tambolang, orang tua Bapak Markus Rika, orang tua Bapak Penatua Hendrik Afdan, orang tua Nyonya Risna Levinus, orang tua Bapak Yafet Tangke Padang, orang tua Penatua Damaris Bonang. Saudara-saudara kami, kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati mereka semua dalam pergumulan ini. Demikian pun kami doakan Bapak Pendeta Benyamin Bilson, Bapak Pendeta Yulianus Sajo, Ibu Pendeta Olvi Hakti. Oh Tuhan, mereka sedang menantikan lawatan-Mu. Kami mohon di hadapan-Mu Tuhan, kiranya Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka. Dan kiranya dalam pergumulan sakit yang sedang dialami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu terus melihat kebaikan Tuhan yang akan membuat mereka kuat di dalam Tuhan menghadapi pergumulan sakit itu. Ya Tuhan, kami berdoa dalam setiap rumah tangga sidang jemaat-Mu. Engkau tahu setiap pergumulan, kiranya Tuhan akan campur tangan. Rumah tangga jemaat-Mu yang sedang bergumul menantikan hadirnya keturunan, Tuhan akan tolong. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang sedang menjalani masa hamil, kiranya Tuhan akan beri kesehatan dan kekuatan. Dalam pekerjaan setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau akan terus mendahului, baik yang bekerja dari rumah, yang harus masuk ke tempat pekerjaan, baik di kota ini maupun di luar kota Makassar. Kiranya Tuhan akan menolong mereka semua. Kiranya Tuhan akan memberkati sepanjang 1 minggu ke depan ini, sehingga kami dapat melakukan setiap tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan di sana kiranya Tuhan tolong kami menjadi alat kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa kepada Tuhan, mendoakan untuk persekutuan dan pelayanan kami. Kiranya Tuhan tolong persekutuan kami, pertambahan anggota jemaat. Terima kasih Engkau terus pertambahkan kami. Dan kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang belum setia beribadah. Kiranya Tuhan tolong dan ingatkan. Kami berdoa untuk setiap pelayan, pribadi dan pun dalam bentuk tim. Kiranya Tuhan tolong kami semua untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan dengan baik. Kami berdoa untuk rencana sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan minggu depan. Kiranya Tuhan siapkan kami semua sidang jemaat-Mu untuk memasuki sakramen ini. Kami berdoa kepada Tuhan, mendoakan program-program di tengah-tengah jemaat Tuhan.
program pengembangan gereja. Kami berdoa untuk panitia hari-hari besar gerejawi yang sedang mempersiapkan perayaan Natal kami. Kiranya Engkau beri hikmat kepada mereka untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kami berdoa kepada Tuhan, pelayanan di tingkat klasis dan sinode gereja Kibait. Kiranya Tuhan tolong setiap hamba-Mu sebagai pengurus. Engkau beri hikmat dan kebijaksanaan melaksanakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk penginjilan yang sedang dilaksanakan. Pos penginjilan di Tandra Lili, cabang kebaktian di Bendur, kami doakan Tuhan berkati hamba-hamba-Mu dan jemaat-Mu yang ada di sana untuk menjadi alat kesaksian bagi orang-orang lain. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi yang sedang kami alami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan jaga dan lindungi kami semua. Setiap sidang jemaat, setiap waktu kiranya Tuhan akan menjaga mereka. Jauhkan dari wabah ini sehingga kami semua tetap sehat. Kami boleh menjalani aktivitas kami dengan baik dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk tim medis yang terus berusaha melakukan setiap upaya demi memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Kiranya Tuhan tolong mereka. Beberapa di antara kami jemaat-Mu yang terjun langsung melaksanakan tugas itu. Kiranya Engkau pakai mereka menjadi alat di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau jaga dan lindungi sehingga mereka tetap sehat dan tidak terpapar oleh virus ini. Bapa kami di dalam sorga, bangsa kami, pemerintah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati bangsa dan negara kami ini. Engkau yang berdaulat di atas bangsa dan negara kami ini. Anugerahkanlah keamanan bagi kami Tuhan. Sehingga tetap ada waktu yang luang bagi kami untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau beri kebijaksanaan kepada pemerintah kami. Melaksanakan setiap tanggung jawab. Bahkan mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menangani virus corona yang terus mewabah. Kami berdoa untuk rencana pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan Desember. Setiap proses yang dijalani kiranya Tuhan akan campur tangan. Sehingga pada waktunya nanti akan terpilih pemimpin yang Tuhan kehendaki di daerah kami dan dalam bangsa dan negara kami ini. Terima kasih banyak Tuhan. Sertailah kami, pimpinlah kami dalam penyembahan kami. Sampai selesainya semuanya kami lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu. Ini doa kami Bapa. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Nelman Mangalik. Mempersiapkan hati kita, jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 147, Sabdalah Tuhanku. Lihatlah selebar-lebar benda, musim mengetang telah tiba. Tuhan panggil engkau dan mengundang, maukah kau jadi pengetamnya? Sabdalah Tuhanku.
Baik Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan bersama bagian firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Dengan segala kerendahan kami memandang Engkau dalam iman, dalam kemuliaan-Mu. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Dan Engkau Allah yang punya kehendak dan rencana bagi hidup kami. Bapa, kami merindukan hikmat untuk dapat mengetahui kehendak Tuhan bagi hidup kami. Dan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus berkuasa penuh atas hidup kami. Akan mengurapi kami sekalian, baik hamba-Mu pun umat-Mu yang siap menyambut kebenaran ini. Kiranya di bawah penguasaan Roh Kudus, dengan segala kerelaan, dengan segala kerendahan, kami persiapkan hidup kami dan menerima kebenaran yang akan kami terima pada saat ini. Ya Tuhan, inilah permohonan kami. Inilah pintah kami kepadamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Salam. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Baik jemaat Tuhan, jemaat Dirgantara maupun saudara-saudara yang datang dari tempat-tempat yang lain, dari daerah-daerah di luar kota ini atau di sekitar kota Makassar, yang oleh anugerah dan kehendak Tuhan boleh bergabung dengan jemaat Dirgantara dalam penyembahan bersama bagi Tuhan hari ini. Baik, mari kita siapkan hidup kita, hati kita, pendengaran kita, dan terlebih kehendak kita. Semoga dengan penguasaan Roh Kudus, kehendak kita takluk kepada kehendak Tuhan untuk dapat melakukan dan menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membuka firman Tuhan. Saya akan membaca 2 ayat dari 1 Korintus pasal 15. Sebenarnya terdapat dari 2 kitab yang berbeda, tetapi satu bagian sudah berapa kali kita baca, saya tidak akan mengulanginya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Yang saya akan bacakan bagi kita ialah 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. Satu Korintus 15 ayat 51 dan 52. Baik, dengarkan saya bacakan firman Tuhan yang berbunyi sebagai berikut. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Itu pembacaan firman Tuhan dari 2 ayat yang saya bacakan bagi kita sekalian. Kita sudah banyak belajar dan berusaha untuk mau mengerti, memahami tentang hal mana gereja diangkat oleh Tuhan ke angkasa atau ke awan-awan seperti yang sering dan sepanjang bulan ini kita pelajari bersama. Tema kita ialah makna rapture bagi gereja. Kata rapture dipakai sebagai istilah untuk hal pengangkatan gereja atau hal orang Kristen terangkat. Gereja sejati terangkat menyongsong Tuhan atau Yesus Kristus di angkasa atau di awan-awan
seperti yang dijelaskan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Sebenarnya kata rapture adalah kata atau bahasa serapan dari bahasa Latin abad pertengahan. Dari kata raptura atau raptus yang artinya penyitaan, penculikan, atau membawa pergi. Kemudian diserap oleh Inggris Amerika dan digunakan khusus untuk kata pengangkatan gereja. Sehingga sampai hari ini lazim tentang kata itu. Jadi kata ini khusus dipakai. Karena kalau dalam bahasa Inggris tentang kata pengangkatan atau diangkat bukan rapture. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dari bahasa Yunani koine yang dipakai untuk kata pengangkatan atau istilah pengangkatan gereja seperti yang disebut atau dipakai dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 adalah harpagi someta atau harpazo dalam Yunani modern. Yang artinya kami akan diangkat atau diambil atau dibawa pergi. Nah, khusus mengapa saya lebih nyaman pakai istilah pengangkatan gereja. Mungkin Bapak Ibu beberapa waktu terakhir bingung-bingung. Dua istilah yang sering kita dengar. Kalau alasan saya mengapa saya pakai istilah pengangkatan gereja, ada 3 hal. Yang pertama, yang saya pahami bahwa istilah ini sangat umum di kalangan para gembala jemaat dan teolog dalam kaitannya dengan peristiwa eskatologi. Dan juga selain itu bagi saya cukup memudahkan dan nyaman dalam menyebutkannya. Dan yang ketiga, gampang untuk dipahami. Sehingga saya lebih nyaman memakai istilah pengangkatan gereja. Sebenarnya banyak istilah yang sebenarnya maknanya sama. Bicara atau menjelaskan tentang hal gereja diangkat. Jadi istilah-istilah itu sebenarnya maknanya sama. Tujuannya atau artinya sama. Bicara tentang hal gereja terangkat ke sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat tentang hal rapture, pengangkatan gereja. Kita sudah melihat bahwa itu penting dalam kehidupan gereja yang akan menjadi motivasi dan menjadi pengharapan bagi gereja menjalani perjuangan hidup beriman atau mengiring Tuhan, melakukan panggilannya atau misinya di dunia ini. Bahwa perjalanan gereja atau perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan yang tidak luput dari pergumulan, tantangan, persoalan yang diperhadapkan bagi pertumbuhan iman kita, tidaklah berakhir atau tidak akan berakhir dengan tanpa harapan atau tidak akan berakhir dengan tanpa sebuah kepastian. Tetapi pada waktunya, saat kapan itu, seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika, bahwa ketika Yesus turun dari sorga, datang di awan-awan, maka saat itulah gereja akan diangkat. Sehingga menjadi semangat tersendiri, spirit rohani kita, untuk tetap setia dan terus berupaya, berjuang dalam iman kita mengiring Tuhan, dalam pengabdian kita, melakukan tanggung jawab panggilan yang Tuhan anugerahkan sebagai gereja. Dan kita akan melihat apakah makna dari pengangkatan gereja bagi gereja itu sendiri atau bagi kita sekalian. Hal yang pertama ialah rapture bermakna pemulihan gereja. Itu yang pertama. Pengangkatan bermakna pemuliaan gereja. Pemuliaan gereja. Dari kata mulia. Ayat 51 dalam pembacaan kita, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Apa rahasia itu? Namanya rahasia
Tidak banyak orang tahu, hanya orang-orang tertentu. Dan sebelum hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus, bagi diri Rasul Paulus, ia mengetahui dan memahaminya. Dan baginya ini rahasia bagi umum, tetapi ia sampaikan melalui firman Tuhan 1 Korintus. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Selanjutnya dalam ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus menggunakan atau mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Bahkan ini yang disebut pada ayat 40 sebelumnya. Kemuliaan tubuh sorgawi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kondisi ini akan dialami oleh orang-orang percaya kepada Yesus. Gereja sejati. Bahwa dalam kondisi kehidupan atau tubuh yang disebut dalam ayat 53. Tubuh yang binasa ini, yang dapat mati ini, kemudian akan dimuliakan. Dari yang binasa yang dapat mati ditingkatkan derajatnya menjadi yang tidak dapat mati atau tidak dapat binasa. Itu pemuliaan. Dan pemuliaan ini terjadi kepada semua orang percaya, baik yang sudah mati sebelum Kristus datang, maupun yang masih hidup, yang akan diubah dengan cara Tuhan dalam waktu yang singkat. Pasal Alkitab mengatakan dalam waktu sekejap akan mengalami kondisi ini. Akan diubah dari yang fana, tubuh yang merasakan sakit dan terbatas ini, yang mati ini, yang mati akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Yang hidup ini yang masih mengenakan yang fana ini, pada saat Kristus datang akan diubah dan diganti dengan tubuh kemuliaan. Jadi ini pemuliaan pertama bagi orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan atau gereja yang akan terjadi kaitannya dengan pengangkatan gereja. Kemudian pemuliaan selanjutnya akan terjadi saat Yesus berjumpa sebagai mempelai laki-laki dengan jemaatnya sebagai mempelai perempuan baginya. Itu terjadi di angkasa atau di awan-awan. Saat itu dikatakan bahwa dalam Wahyu pasal 19 ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ada penjelasan dalam kurung lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kepada jemaat, kepada orang yang percaya kepada Kristus, akan dikenakan lenan halus sebagai pakaian yang berkilau-kilauan, yang megah, sebagai tanda kemuliaan yang diberikan kepada gereja. Ini pemuliaan yang kedua yang akan dialami pada saat perjumpaan dengan Kristus. Sehingga dalam konteks ini, apa yang kaitannya akan terjadi dalam istilah pesta perjamuan kawin anak domba. Disinilah pemuliaan jemaat sebagai mempelai perempuan yang akan menggunakan pakaian pesta, pakaian yang berkilau-kilauan itu. Kemudian pemuliaan selanjutnya, pemuliaan yang ketiga. Jadi bagi saya minimal 2-3 kali jemaat itu atau orang percaya itu dimuliakan dengan tindakan dan cara Tuhan. Pemuliaan selanjutnya ialah ketika gereja, orang percaya menghadap bema atau pengadilan Kristus baginya, pengadilan bagi orang percaya atau pengadilan khusus bagi gereja. Saat mereka menerima pahala atau mahkota sebagai
perhitungan Tuhan atas segala jerih lelahnya di dalam Tuhan selama hidup di dunia ini. Kalau kita bayangkan dari kata mahkota, yang mungkin pada umumnya, walaupun mungkin tidak harus, tetapi pada umumnya ditaruh di atas kepala sebagai simbol dari kemuliaan, kebesaran yang dianugerahkan kepada seseorang yang layak untuk menerima mahkota itu. Ini pemuliaan kepada orang-orang percaya pada saat perjumpaan dengan Kristus. Apa yang kita akan pahami, apa yang kita akan lakukan, bagaimana kita sikapi dengan hal tersebut? Dalam masa penantian ini, mari tetap sabar. Mari tetap setia. Menantikan saat kita dimuliakan oleh Bapa sendiri di sorga. Dengan tetap tekun, menanggung berbagai pencobaan. Tetap tekun di dalam melakukan setiap tanggung jawab dan panggilan kita masing-masing. Walaupun mungkin di dunia ini, dalam menjalani iman kita kepada Yesus Kristus, kemudian dalam melakukan tanggung jawab dan panggilan yang Tuhan beri bagi kita, tak kurang-kurangnya kita mengalami banyak sengsara dan derita. Bahkan mungkin seringkali kita dihina, seringkali kita direndahkan atau tidak dianggap, tidak diperhitungkan karena mungkin panggilan kita, karena iman kita. Tetapi saudara-saudara sabar, itu hanya sifatnya sementara. Mungkin menyakitkan, tetapi akan tiba waktunya. Semua yang bagi manusia itu sebuah kenajisan, sebuah kerendahan bagi kita. Tetapi akan digantikan dengan pemuliaan oleh Bapa. Kemuliaan diberikan kepada kita. Ganti segala derita, ganti segala sakit hati, ganti segala pergumulan, ganti segala apa yang kita alami yang mungkin bagi kita tidak pantas. Karena iman kita, karena kebenaran kita, karena panggilan kita kepada Yesus Kristus. Hal yang kedua, apa makna pengangkatan gereja bagi kita orang-orang percaya atau bagi gereja itu sendiri? Yang kedua, pengangkatan bermakna penyelamatan gereja. Pengangkatan, rapture, bermakna penyelamatan gereja. Alkitab menegaskan bahwa waktu kedatangan Yesus Kristus kedua kali, tak seorang pun yang dapat mengetahuinya. Namun yang pasti bahwa gereja atau orang-orang percaya akan diselamatkan. Seperti yang telah dijanjikan dan dijaminkan kepadanya pada saat beriman atau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Menyerahkan dirinya kepada Yesus sebagai pengandalannya akan menerima keselamatan itu. Itu yang disebutkan kalau dalam Roma pasal 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, keselamatan itu yang dijaminkan, yang dijanjikan oleh Allah kepada kita karena iman dalam Yesus Kristus. Pada saatnya, pada saat peristiwa pengangkatan gereja, maka itu akan diwujudkan. Itu akan digenapi secara real. Itu akan dinyatakan secara sempurna. Jadi bukan hanya keselamatan roh saja. Bukan hanya bicara tentang pengalaman menikmati damai sejahtera karena keselamatan itu. Tetapi keselamatan itu bersifat keselamatan tubuh. Tubuh kemuliaan. Bersifat utuh dan sempurna bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kata 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, pada saat itulah keselamatan itu disebut tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan atau Allah kita. Seperti yang saya katakan tadi bahwa waktu kedatangan yang mana saat itu terjadi pengangkatan gereja tidak disebutkan secara tertulis dalam Alkitab. Para teolog,
para penafsir hanya menafsirkan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab, khususnya peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan akhir zaman atau eskatologi. Juga banyak yang menafsirkan berdasarkan angka-angka atau bilangan-bilangan tertentu, khususnya di dalam kitab-kitab Apokalipsis. Sehingga ada banyak paham yang muncul dari penafsiran-penafsiran itu. Tetapi secara tertulis tidak disebutkan bahwa tahun sekian pada saat jam begini, pagi atau sore, tidak seperti itu. Dan memang Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah menegaskan itu. Bahwa tidak ada seorang pun, bahkan Yesus mengatakan waktu masih berada di dunia ini, bahkan anak sendiri tidak tahu. Muncullah paham-paham, muncullah ajaran-ajaran yang sebenarnya tidak terlalu perlu untuk dikemukakan atau tidak perlu untuk diperdebatkan di kalangan gereja, karena itu bersifat penafsiran. Ada potensi salah, ada potensi untuk menyimpang, ada potensi untuk tidak seperti itu kehendak Tuhan, karena itu penafsiran. Sehingga ada ajaran khususnya tentang hal pengangkatan gereja itu. Ada yang mengatakan bahwa gereja akan diangkat sebelum masa sengsara. Istilah ini disebut sebagai pre-tribulasi. Sebelum masa sengsara besar itu, gereja akan diangkat. Kemudian yang lainnya mengatakan bahwa tidak, gereja akan mengalami tetapi setengah. Kalau kitab Daniel mengatakan masa sengsara selama 1 kali 7 masa. Atau 7 tahun pemahaman umumnya. Maka gereja akan mengalaminya setengah, yaitu 3,5 tahun pertama. Di masa pertengahan itulah, akhir dari 3,5 tahun pertama itu, gereja akan diangkat. Paham ini disebut sebagai mid-tribulasi. Kemudian selain itu, ada yang mengatakan bahwa tidak. Gereja akan mengikuti semuanya, akan mengalami semuanya dari awal masa sengsara kalau 1 kali 7 masa itu. Dan di akhir dari masa sengsara 7 tahun atau 7 masa itu, barulah gereja akan diangkat. Barulah terjadi rapture itu. Jadi gereja akan mengalami semuanya. Sekali lagi ini penafsiran. Tetapi saudara-saudara, ini bagi saya bukan berarti bahwa tidak perlu untuk menafsir dan tidak perlu untuk berupaya tahu kebenaran Tuhan. Tetapi memang menafsir tentang hal eskatologi atau akhir zaman itu satu tantangan yang luar biasa. Itu sebabnya orang dengan hati-hati menafsir, memahami itu. Karena ini berbicara tentang sesuatu yang masih ada di depan. Sesuatu yang belum pernah terjadi. Yang susah untuk dijangkau dengan nalar kita. Dengan jangkauan keterbatasan kemanusiaan kita. Tetapi Bapak Ibu, kapanpun itu terjadi, gereja diangkat sebelum, pertengahan atau di akhir, itu tidak masalah. Itu dalam kehendak Tuhan. Yang menjadi persoalan bagi kita, persiapkan diri kita untuk menerima pengangkatan itu. Bahwa kalau Tuhan menghendaki gereja diangkat sebelum dan tidak menjalani masa sengsara itu, maka itulah kasih karunia bagi gereja. Itu kehendak Bapa atau Tuhan kepada umatnya. Tidak akan membiarkan mengalami sengsara yang sangat hebat itu. Sengsara dan penganiayaan yang belum pernah terjadi. Yang seperti itu. Itu kasih karunia. Dan kalau itu terjadi, maka pengangkatan gereja itu bermakna bahwa gereja dibebaskan. Gereja diselamatkan dari sengsara itu. Gereja dilepaskan dari masa yang luar biasa itu. Kalau itu yang terjadi. Jadi hal gereja diangkat itu bermakna bahwa pertama, gereja diselamatkan secara sempurna. Kalau selama ini kita baca firman Tuhan, siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Itu jaminan yang dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Tetapi secara real, secara nyata dan sempurna kita belum alami. Karena saat Yesus datanglah baru kita akan digenapi kepada diri kita secara real, secara utuh, secara
sempurna. Keselamatan yang kita jalani sekarang ialah keselamatan di dalam roh, keyakinan dalam iman. Dan pada saat gereja akan terangkat, maka dinyatakan secara sempurna kepada kita. Kita akan tinggalkan yang fana, kita akan tinggalkan segala yang bersifat sementara dan kenajisan ini. Kemudian kita akan masuk dalam keabadian, di mana selama-lamanya, kata kitab Tesalonika, kita tinggal bersama dengan Tuhan kita. Kemudian bermakna yang kedua, bahwa kalau Tuhan memang menghendaki gereja diangkat sebelumnya, maka itu juga bermakna gereja dibebaskan oleh kasih karunia Tuhan untuk tidak mengalami sengsara. Tetapi kalau Tuhan menghendaki kita mengalami itu, percaya Bapak Ibu, bahwa Tuhan akan menolong dan menguatkan kita, melindungi kita untuk menjalani, untuk melewati, untuk menembusnya. Sehingga saya percaya siapa yang ada di dalam Kristus tidak akan binasa dan tidak akan terkalahkan, tidak akan terjaring oleh setiap pergumulan dan persoalan sulit dalam masa sengsara. Tetapi ia akan dikuatkan oleh Tuhan. Dan betul, pada masanya akan diangkat, dimuliakan, akan diselamatkan dari semuanya itu. Kiranya kita tetap setia, kita tetap termotivasi, menjaga iman kita, menjaga kasih kita, menjaga semangat kita, menjaga iman kita, pelayanan kita kepada Tuhan. Karena pada akhirnya gereja akan diangkat, yang berarti kita dimuliakan dan kita akan diselamatkan secara sempurna. Tuhan dimuliakan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita sama-sama dengarkan pada saat ini. Biarlah itu dapat menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kita, secara khusus dalam mempersiapkan hari pengangkatan gereja. Kepada hamba-Nya diucapkan terima kasih, Tuhan akan terus memberkati dalam keluarga dan dalam pelayanan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Untuk mengenal pundi pertama persepuluhan dan kolekte, pundi kedua dana penginjilan, pundi ketiga dana pelayanan, dan kotak untuk dana pembangunan. Untuk tata cara kita membawa persembahan kita seperti sebelum-sebelumnya, jadi yang akan maju ke depan, jemaat Tuhan yang ada di rei paling pinggir sebelah kiri kanan, kemudian setelah kembali boleh melalui jalur tengah, dan sebelumnya menggunakan hand sanitizer. Kemudian disusul oleh jemaat Tuhan yang ada di rei tengah. Jadi kalau maju boleh lewat di samping, kemudian kembali boleh melewati lorong yang di tengah. Begitupun jemaat Tuhan yang ada di balkon, stand tangguh ada 2 di depan saya dan di sebelah kanan Bapak Ibu. Jemaat Tuhan, sambil kita memberikan korban syukur kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman, bernanti kedatangan Tuhan. Bersiap dirimu, sedia nanti datangan dan
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Ketika Tuhan mengizinkan kami duduk dalam rumah-Mu menikmati hadirat-Mu, mendengarkan firman kebenaran yang dapat meneguhkan iman percaya kami. Sehingga ketika kami menjadi pengiring-Mu di dunia ini, kami akan diteguhkan dan dikuatkan oleh firman kebenaran. Sehingga ketika saatnya Tuhan mengangkat kami dari dunia ini, ketika tiba saatnya Tuhan pindahkan kami dari dunia ini, maka kami ditemukan sebagai orang-orang yang teguh, berdiri dalam iman percaya kami kepadamu. Karena itu kiranya Tuhan Engkau memberkati kami yang telah menyambut firman-Mu pada hari ini, sehingga kami semakin diteguhkan dalam iman percaya kepada Tuhan, dan dengan demikian Tuhan dipermuliakan. Tuhan, hari ini kami telah menyatakan korban syukur kami kepadamu. Sebagai bagian dari ibadah kami hari ini, kami mengucapkan syukur atas apa yang Tuhan buat, atas apa yang Tuhan beri kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, seluruh bentuk persembahan umat-Mu yang telah dibawa kepadamu dalam minggu ini dan pada hari ini, kiranya Tuhan menyambut, kiranya Tuhan memberkati, sehingga seluruh persembahan umat-Mu itu berkenan kepadamu dari buah-buah tangan mereka yang mereka telah terima dari Tuhan, baik berupa keuangan ini maupun hasil-hasil tanaman mereka, hasil-hasil ternak mereka yang mereka telah bawa kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ini persembahan umat-Mu, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu untuk Tuhan kuduskan. Kiranya semuanya itu menyukakan hati Tuhan, dan dengannya Allah berkenan memberkati semua umat-Mu yang datang sujud dan mengulurkan tangannya mengasihi Tuhan hari ini. Inilah persembahan umat-Mu, dalam nama Yesus Kristus hamba menyerahkannya kepadamu. Amin. Kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Kita akan kembali melaksanakan berbagai kegiatan dan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita pribadi lepas pribadi. Yakinlah bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 247. Tuhan mau sertai hamba. Sama
kita akhiri penyembahan ini. Kiranya damai sejahtera Allah, damai yang melampaui segala akal, memelihara tubuh, jiwa, dan rohmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dari sekarang sampai Maranatha, Kristus datang mengangkat jemaatnya. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih untuk ketenangan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan mendengarkan berita gereja yang akan disampaikan oleh majelis gereja. Dipersilahkan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama melalui ibadah kita. Biarlah Tuhan dimuliakan dan kita diberkati dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita mendengarkan beberapa informasi gereja. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Gereja Kebait Jemaat Dirgantara, baik yang baru pertama kali bergabung di tempat ini maupun yang bergabung dalam streaming ibadah di tempat masing-masing. Kami ucapkan selamat bergabung, Tuhan memberkati dalam kehidupan selanjutnya. Informasi yang kedua, bahwa pada minggu depan tanggal 4 Oktober 2020 akan ada les santunan duka kepada Guru Injil Dorcas Kapan Manda. Kami informasikan surat dari Sinode nomor 155 garing LSD garing BPMS garis datar GK garing 7 Romawi garing 2020 tanggal 28 Juli 2020. Hal les santunan duka Guru Injil Dorcas Kapan Manda. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Dengan ini disampaikan kepada seluruh warga Gereja Kebait bahwa telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga seorang pekerja pensiun Gereja Kebait, nama Guru Injil Dorcas Kapan Manda, tempat tanggal lahir Gandang Batu 18 Agustus 1939, jenis kelamin perempuan, meninggal dunia di Makassar 19 Juli 2020, dimakamkan di Talondo, Gandang Batu 23 Juli 2020. Masa pelayanan 34 tahun. Data pelayanan, diangkat sebagai pekerja pada tahun 1954. Adapun pelayanan sebagai gembala jemaat, yang pertama, gembala jemaat di Jemaat Makale tahun 1954 sampai 1955. Kedua, gembala jemaat di Jemaat Pongdudu tahun 1955 sampai 1961. Ketiga, gembala jemaat di Jemaat Rano atau Saruran tahun 1962 sampai 1964. Kemudian keempat, gembala jemaat di Jemaat Tabatan tahun 1964 sampai 1969. Yang kelima, gembala jemaat di Jemaat Limbong tahun 1969 sampai 1972. Yang keenam, gembala jemaat di Jemaat Parepare tahun 1972 sampai 1977. Kemudian nonjob tahun 1977 sampai 1989. Dan kedelapan, gembala jemaat di Telok Baru atau Dirgantara tahun 1989 sampai 2000. Jadi les santunan duka akan kita sampaikan pada hari Minggu depan tanggal 4 Oktober 2020 melalui kotak yang ada di depan. Makassar 28 Juli 2020, Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kebait, Sekretaris Pendeta Theophilus Maupa MTH,
Ketua Pendeta Y. Tandirerung MDiv, masing-masing ditandatangani dan distempel. Informasi berikutnya, pada hari Jumat 2 Oktober 2020, kebaktian doa dilaksanakan pada jam 6:30 malam di gereja, dan untuk kebaktian doa jemaat dewasa ditayangkan secara live streaming. Yang berikutnya, pada hari Minggu 4 Oktober 2020 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Diharapkan kepada jemaat agar mempersiapkan diri menerima sakramen perjamuan kudus. Adapun pelaksanaan sakramen perjamuan kudus ini akan ditayangkan secara live streaming, baik di jam 7 pagi, jam 10 pagi, jam 4:30 sore, dan jam 7 malam. Jadi jemaat yang belum sempat untuk datang ke gereja dapat melaksanakan perjamuan kudus di tempat masing-masing. Untuk jemaat Tuhan yang melaksanakan perjamuan kudus di tempat masing-masing, pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 diharapkan jemaat dapat datang ke gereja untuk mengambil anggur dan roti. Anggurnya itu dibuat sudah dalam bentuk kemasan saset, dan itu kita jaga supaya tetap steril. Sehingga perjamuan kita betul-betul kita laksanakan dengan penuh hikmat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian pada disampaikan kepada jemaat yang beribadah di rumah masing-masing bahwa persembahan atau kolekte ibadah hari Minggu dan persembahan sekolah minggu anak sekolah minggu dapat dikumpulkan dengan cara yang pertama, jemaat dapat mengantar langsung ke gereja atau pastori 1, atau yang kedua, jemaat dapat menitipkan pada majelis jemaat terdekat, dan selanjutnya jemaat tersebut mengantarkannya atau meneruskannya ke gereja. Untuk pengumpulan maupun penghitungan serta doa persembahan akan dilaksanakan pada hari Rabu 30 September 2020 jam 9 pagi sampai jam 4 sore di gereja. Kemudian jika tidak ada halangan yang sah, akan dilaksanakan ibadah pemberkatan nikah Saudara Yoel dengan Saudari Mersiana Dase pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 9.30 pagi di Gereja Gebai Jemaat Dirgantara. Fotonya ada, kita lihat bersama-sama, dan sekiranya kedua calon pengantin hadir, dipersilahkan berdiri. Belum hadir, nanti dalam waktu dekat mungkin berhadir. Kemudian ucapan selamat. Ucapan selamat tim gembala, pendeta, guru Injil, penatua, diaken, pengurus PIG dan seluruh anggota Gereja Gebai Jemaat Dirgantara menyatakan duka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhum Ibu Haja Maing atau orang tua atau ibu dari Ibu Elizabeth Halimah, dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 12 September 2020 di Malili. Tuhan Yesus menghiburkan seluruh rumpun keluarga dan dalam menghadapi duka cita. Yang kedua, tim gembala, pendeta, guru Injil, penatua, diaken, pengurus PIG dan seluruh anggota Gereja Gebai Jemaat Dirgantara mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Aldrian Alexander atas kelahiran putra pertama atas nama Faith Adriel Alexander di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus memberkati.
bersama ini juga kami sampaikan ada undangan dari keluarga Ibu Penina Rapa, di mana anak dari Ibu Penina Rapa atas nama Andin akan melaksanakan atau masuk dalam rumah tangga melalui dengan pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan di Gereja Kibait Jemaat Kanan, ya, Gereja Kibait Jemaat Kanan. Di Kanan itu di Padangiri, Makale. Ya. Itu dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020. Bagi Bapak Ibu yang dapat hadir, keluarga mengundang kita untuk hadir bersama-sama dalam sukacita tersebut. Kita bersukacita juga bahwa telah mendaftar sebagai anggota jemaat nama Daniel Jaya Perdana Sulastyo, alamat Jalan Lasuloro Raya, Blok 1, nomor 141, Makassar. Tim Gembala, Pendeta, Guru Injil, Penatua, Diaken, Pengurus PIG, dan seluruh anggota Gereja Kibait Jemaat Dirgantara mengucapkan selamat bergabung dalam persekutuan Gereja Kibait Jemaat Dirgantara. Jika hadir Bapak Daniel Jaya Perdana Sulastyo, mohon kiranya berdiri dan dilihat atau dikenal oleh jemaat. Menghadap ke jemaat boleh? Ya, ada di depan. Bapak Ibu yang di atas bisa lihat ke bawah. Iya, silakan duduk. Terima kasih Pak, selamat bergabung. Tuhan memberkati dalam persekutuan, dalam pekerjaan dan setiap kegiatan selanjutnya. Kemudian ucapan selamat dan sukses juga dari tim Gembala, Pendeta, Guru Injil, Penatua, Diaken, serta pengurus PG dan seluruh anggota Gereja Kibait Jemaat Dirgantara kepada 1. Widi Aprilia Takbi, Sarjana Teknik, yang telah diwisuda pada hari Sabtu 29 Agustus 2020. Dan yang kedua, kepada John Suryono Ramang, Sarjana Teknik, yang telah diwisuda pada hari Rabu 23 September 2020. Tuhan Yesus memberkati dalam rencana selanjutnya. Berikutnya jemaat yang berulang tahun, kami ucapkan selamat berulang tahun. Yang pertama Melvin Nobel Galugu, Bapak Wayne R. Manawan, Yuneka Lande, Bapak Hendrik Palimbongan, Wefrian Putra Sanda, Nyonya Sinta P. Rehan Rajaja, Ramona Tiling, Bapak Lukas Doa, Nyonya Damaris Besu, Diaken Yogina Embong Pasak, dan Erik Susanto Bara. Tuhan memberkati dalam umur panjang yang diberikan. Ada tambahan, Elan Ogi Oslo, Ratri Patricia, dan Asarya Putra Ari. Tuhan memberkati. Untuk jadwal pelayanan sakramen perjamuan kudus dan ibadah minggu pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Yang pertama untuk liturgis, Penatua Benyamin Sonda Tambing, pemusik Nyonya Lira D. Tangke Padang, pengkhotbah Pendeta Paulus Pabeno MTH, informan Penatua Freddy Hesli Sampeliling, counter Penatua Joni Bamba dan Diaken D. Darman Kani, dan penyambut umat Pungkur Sutubu Nyonya Fian Lestari Bamba. Pelayan sakramen perjamuan kudus. 1. Pendeta Paulus Pabeno MTH, 2. Penatua Joni Bamba, 3. Penatua Martin Sule, 4. Penatua Freddy Hesli Sampeliling, 5. Penatua Edward Tangaran, 6. Diaken Yosefina Kidingalo, dan yang 7. Diaken Silwanus Tandiring. Untuk sakramen perjamuan kudus pada pukul 10, pelayan perjamuan kudus sebagai berikut: Pendeta Paulus Pabeno MTH, Penatua Hesti Ida Soekarno, Penatua Andarias Tambolang, Penatua Lewi, Penatua Nyonya Agustina Tandi, Diaken Marina Padang, Diaken Katrina Palengka. Untuk ibadah 4:30 sore, pelayan sakramen perjamuan kudus, Pendeta Nelman Mangalik MTH, Penatua Surono Parabang, Penatua Hendrik Afdan, Penatua Obed Nego Rombesalu, dan Diaken Naomi Pawalik.
Dan terakhir ibadah jam 7 malam, pelayan sakramen perjamuan kudus 1 Pendeta Yohana Kalemben Espak, 2 Penatua Yohanes Takbi, 3 Penatua Damaris Bonang, 4 Diaken Nurlela, 5 Diaken Alfrita Alorerung, 6 Diaken D. Darmankani, dan 7 Diaken Wilson Alfian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan boleh kembali ke tempat masing-masing. Selamat beraktivitas. Tetap Selamat hari menjaga Minggu, kesehatan. Bapak Ibu sidang jemaat, selamat kembali ke tempat masing-masing dalam tuntunan Tuhan. Mari tetap jaga jarak masing-masing,